Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak. Gedung Istana mendadak jadi sorotan pada Senin, the 8th of September 2025, ketika Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan reshuffle kabinet terbarunya. Salah satu keputusan paling mencolok adalah pencopotan Dito Aryo Tejo dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga, sebuah langkah yang segera menimbulkan riak politik dan membuka babak baru spekulasi di tengah publik. Jabatan Menpora dikenal bukan sekadar posisi administratif, tetapi juga simbol penting dalam pembangunan generasi muda dan masa depan olahraga nasional. Ketika nama-nama calon pengganti mulai berseliweran, satu nama justru mengejutkan. Raffi Ahmad, ya, artis papan atas sekaligus pengusaha muda itu, tiba-tiba disebut-sebut sebagai kandidat kuat, memancing reaksi beragam dari berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan, sebab keterlibatannya di dunia hiburan, sepak bola, dan bisnis membuat sebagian orang melihatnya sebagai figur segar. Namun di sisi lain, banyak pula yang mempertanyakan kelayakannya. Publik pun terbelah antara melihat peluang inovasi atau justru mempertanyakan logika penunjukan. Fenomena ini langsung menjadi topik hangat di media sosial, menandakan bahwa keputusan politik kini bukan hanya ranah elit, tapi juga perbincangan terbuka di ruang digital. Di balik hiruk-pikuk pemberitaan soal siapa pengganti Dito Aryo Tejo, banyak yang lupa bahwa posisi Menteri Pemuda dan Olahraga bukanlah sekadar jabatan untuk mempercantik kabinet. Ini adalah peran strategis yang menyentuh langsung kehidupan jutaan pemuda Indonesia, dari pembinaan atlet hingga penguatan mental generasi masa depan. Menpora punya tanggung jawab besar untuk memastikan arah kebijakan olahraga nasional berjalan seirama dengan kebutuhan zaman. Bukan hanya soal stadion megah atau event akbar, tapi juga soal regenerasi, fasilitas yang merata, hingga pembinaan bakat dari pelosok negeri. Maka tak heran jika publik menjadi ekstra sensitif ketika nama dari kalangan selebritas mulai dikaitkan dengan jabatan ini. Di mata banyak orang, jabatan Menpora semestinya diisi oleh seseorang yang tidak hanya populer, tetapi juga punya pemahaman mendalam tentang dunia kepemudaan dan olahraga. Apalagi di tengah banyaknya tantangan, mulai dari minimnya prestasi internasional hingga pengelolaan anggaran yang efektif. Jabatan ini menuntut lebih dari sekadar citra. Ia butuh integritas, pengalaman, dan visi yang mampu menyatukan dunia olahraga yang kerap terpecah. Di titik inilah perdebatan soal kriteria ideal Menpora menjadi penting dan tak bisa disederhanakan hanya berdasarkan angka pengikut media sosial atau popularitas semata. Kejutan politik kali ini datang dari arah yang tak terduga. Di tengah deretan nama calon Menpora yang didominasi oleh politisi muda dan tokoh olahraga berpengalaman, tiba-tiba saja muncul satu sosok yang selama ini lebih dikenal lewat layar kaca Raffi Ahmad. Popularitasnya di dunia hiburan memang tak diragukan. Begitu pula kiprahnya sebagai pengusaha muda dan pemilik klub sepak bola Prans Nusantara FC. Namun siapa sangka, kedekatannya dengan lingkaran istana sejak Pilpres 2014 kembali jadi bahan sorotan. Bagi sebagian pengamat, kemunculan nama Raffi bukan semata sensasi media, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang menyasar generasi muda segmen yang memang akrab dengan sosok entertainer seperti dirinya. Hubungan baiknya dengan Presiden Prabowo bukan hal baru. Terlebih ia pernah ditunjuk sebagai utusan khusus bidang anak muda dan pekerja seni. Fakta-fakta ini seolah menjadi sinyal bahwa peluang Raffi tidak bisa diremehkan. Namun di balik itu semua, publik mulai mempertanyakan, apakah ini langkah inovatif untuk mendekatkan pemerintah dengan pemuda? Atau justru bentuk baru dari selebritisasi politik? Pertanyaan itu kini menggema di ruang digital, memunculkan gelombang opini yang saling berseberangan. Di tengah perdebatan yang mulai membesar, muncul satu suara lantang dari publik yang langsung menyita perhatian nasional, Salsa Erwina. Kritikus muda ini bukan figur sembarangan. Ia dikenal luas sebagai suara independen yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah dengan argumen tajam dan keberanian yang jarang dimiliki tokoh publik seangkatannya. Lewat unggahan video dan siaran langsung di media sosial, Salsa dengan tegas menolak kemungkinan Raffi Ahmad menjabat sebagai Menpora. Menurutnya, jabatan strategis semacam ini tidak layak diisi oleh sosok yang belum terbukti memiliki pengalaman nyata dalam dunia olahraga atau kepemudaan. Ia menekankan pentingnya kapasitas, rekam jejak, dan pemahaman teknis, bukan sekadar popularitas atau kedekatan personal dengan elit kekuasaan. Pernyataan ini langsung viral, menjadi topik hangat di berbagai platform, dan memicu gelombang dukungan dari warganet yang merasa keresahannya terwakili. Bukan hanya soal siapa yang ditunjuk,
tetapi tentang prinsip meritokrasi yang mulai dipertanyakan. Salsa berhasil mengubah diskusi dari sekadar gosip selebritas menjadi perdebatan serius soal integritas dalam pengisian jabatan publik. Dan yang paling menarik, kritik ini datang dari luar lingkaran kekuasaan, menunjukkan bahwa ruang sipil digital masih punya kekuatan untuk membentuk opini nasional. Pernyataan keras dari Salsa Erwina tak hanya berhenti sebagai opini pribadinya, berubah menjadi percikan yang menyulut diskusi beser-biseren di jagat maya. Kolom komentar di berbagai platform sosial mendadak dibanjiri oleh ribuan tanggapan yang memperlihatkan bagaimana publik benar-benar terbelah dalam. Menanggapi nama Raffi Ahmad sebagai calon Menpora, di satu sisi, banyak warganet yang memberi dukungan penuh terhadap kritik Salsa. Mereka menyuarakan keresahan yang sama, bahwa jabatan sekelas menteri tak bisa diberikan semata karena popularitas, apalagi jika tidak dibarengi dengan pengalaman dan pemahaman yang cukup terhadap dunia olahraga. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang justru membela Raffi. Kelompok ini menilai bahwa Raffi Ahmad bukan sekadar artis, melainkan seorang pengusaha sukses yang telah mengelola berbagai lini bisnis dan memiliki klub sepak bola profesional. Bagi mereka, pengalaman itu sudah cukup relevan untuk memimpin kementerian yang berurusan dengan olahraga dan pemuda. Perdebatan ini tak hanya menjadi trending topik, tetapi juga menandakan betapa dalamnya keterlibatan publik dalam urusan politik, bahkan ketika topiknya datang dari dunia hiburan. Dari komentar serius hingga meme sindiran, percakapan publik ini terus berkembang, menegaskan bahwa opini masyarakat kini dibentuk bukan lagi di ruang seminar, tetapi di layar ponsel dan lewat gempol-gempol digital. Sementara nama Raffi Ahmad terus mencuri perhatian publik. Sebenarnya ada sejumlah nama lain yang lebih dulu disebat-sebat sebagai kandidat potensial pengisi kursi Menpora. Figur-figur seperti Putri Komarudin, politisi muda dari Partai Golkar, atau Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis legendaris, hingga Moreno Suprapto, ex-pembalap yang kini terjun ke dunia politik, dianggap sebagai pilihan yang memiliki latar belakang lebih relevan secara teknis. Ketiganya membawa pengalaman langsung di bidang kepemudaan atau olahraga, dua elemen utama dalam mandat kementerian tersebut. Putri dikenal aktif dalam isu-isu anak muda di parlemen, sementara Taufik dan Moreno punya pemahaman lapangan yang dalam dari sisi atlet maupun kebijakan. Namun, nama-nama ini justru tidak seviral Raffi di media sosial. Disinilah letak dilema kontemporer politik Indonesia, antara memilih sosok yang memiliki kompetensi dan rekam jejak teknokratik, atau memilih figur yang mampu menciptakan gaung publik dalam waktu singkat. Banyak pengamat menilai, jika pertimbangan utama adalah dampak kebijakan dan kesinambungan program, maka kandidat-kandidat ini punya posisi yang lebih kuat. Namun dalam politik modern yang syarat citra, kadang logika pengalaman bisa kalah cepat oleh magnet popularitas. Fenomena ini mempertegas bahwa pemilihan Menpora kini tak hanya jadi ajang uji kapasitas, tapi juga pertarungan persepsi di ruang publik. Di tengah riuhnya perdebatan publik mengenai sosok Menpora baru, penyanyi ternama Judika akhirnya ikut dimintai tanggapannya. Namun alih-alih melontarkan komentar tajam atau memihak pada salah satu kubu, Judika memilih untuk menempatkan dirinya sebagai suara penengah yang menyejukkan suasana. Dalam wawancara singkat yang disiarkan di beberapa kanal digital, ia menegaskan bahwa keputusan penunjukan menteri adalah hak prerogatif penuh presiden. Sebagai warga negara, tugas publik adalah memberi dukungan kepada siapapun yang dipilih, asalkan keputusan itu membawa manfaat nyata bagi bangsa. Meski demikian, Judika tak menahan diri untuk menyampaikan harapannya bahwa Menpora idealnya adalah figur yang punya rekam jejak dan pengalaman kuat di bidang olahraga atau kepemudaan. Menurutnya, menteri yang baik bukan hanya soal citra, tetapi kemampuan untuk menghadirkan program konkret yang berdampak. Pandangan ini dinilai banyak pihak sebagai langkah cerdas menyampaikan aspirasi tanpa harus menyerang. Respons warganet pun mayoritas positif. Mereka memuji cara Judika menyampaikan pendapat dengan tenang, sopan, dan penuh pertimbangan. Sikap ini menjadi kontras dengan perdebatan panas yang berkembang, sekaligus menunjukkan bahwa kritik dan harapan bisa disampaikan tanpa harus memicu konflik tambahan. Dalam atmosfer yang mulai memanas, suara seperti Judika menjadi penting. Bukan untuk menetapkan siapa yang benar, tetapi untuk mengingatkan bahwa esensi jabatan publik adalah hasil kerja nyata, bukan semata siapa yang lebih terkenal. Ketika suasana perdebatan mulai mengental, komika dan aktor Ari Kriting datang dengan pendekatan yang berbeda, bukan lewat debat panjang atau pernyataan serius, melainkan lewat sebuah cuitan satire yang langsung viral di platform X dengan gaya khasnya yang nyeleneh namun penuh lapisan makna. Ari menulis bahwa Raffi Ahmad
sudah sangat layak menjadi Menpora karena sudah cukup mewakili kata pemuda dan olahraga. Sebuah kalimat yang terdengar ringan tapi mengandung sindiran dalam. Komentar tersebut sontak memancing reaksi beragam. Ada yang menertawakannya sebagai bentuk humor segar di tengah tensi politik. Namun tak sedikit pula yang menafsirkan itu sebagai kritik halus terhadap kecenderungan menjadikan jabatan menteri sebagai panggung popularitas. Ari memang dikenal gemar menyampaikan kritik sosial melalui gaya komedi, sehingga ucapannya seringkali multitafsir. Yang menarik, cuitan ini justru membuat nama Raffi semakin jadi bahan perbincangan, sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang batas antara dunia hiburan dan pemerintahan. Apakah sindiran ini sekadar lucu-lucuan atau bentuk keresahan intelektual yang dibungkus dalam komedi? Reaksi publik menunjukkan keduanya bisa saja benar. Di era digital saat ini, satu kalimat pendek dari tokoh publik bisa memicu percakapan nasional, memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara guyonan dan gerakan opini. Dalam konteks ini, humor bukan lagi hiburan semata, tapi juga alat komunikasi politik yang efektif terutama saat masyarakat mulai jenuh dengan debat yang terlalu serius. Kemunculan nama Raffi Ahmad sebagai kandidat Menpora tak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih besar, khususnya strategi komunikasi pemerintahan. Presiden Prabowo dalam merangkul pemilih muda. Di era di mana persepsi publik terbentuk dari layar gawai, popularitas bisa menjadi aset politik yang sangat berharga. Maka tak mengherankan jika memilih figur sekelas Raffi yang memiliki daya tarik luas dan pengaruh digital tinggi dilihat sebagian pihak sebagai langkah cerdas untuk memperkuat legitimasi di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Namun di sisi lain, langkah ini juga menyimpan potensi risiko besar. Jika dianggap hanya sekadar pencitraan tanpa didukung kompetensi teknis, keputusan ini bisa menjadi bumerang politik yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah. Kritik dari tokoh seperti Salsa Erwina memperlihatkan bahwa masyarakat kini jauh lebih kritis dalam membaca dinamika kekuasaan. Mereka tidak mudah terpesona oleh nama besar, melainkan lebih tertarik pada kualitas dan kemampuan. Maka bagi Presiden Prabowo, mempertimbangkan nama Raffi Ahmad bukan hanya soal menimbang elektabilitas, tetapi juga soal menakar ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap integritas dan kapabilitas. Dalam situasi ini, setiap langkah akan dibaca dalam dua cara, sebagai inovasi atau sebagai kompromi, dan itu membuat posisi kepala negara berada di persimpangan yang menuntut ketepatan. Strategi tanpa mengorbankan kredibilitas. Ketika sorotan publik begitu tajam terhadap siapa yang akan menduduki kursi Menpora berikutnya, satu hal menjadi semakin jelas. Masyarakat tidak lagi memandang jabatan ini sebagai sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan sebagai amanah besar yang menyangkut masa depan generasi muda Indonesia. Figur seperti Raffi Ahmad mungkin membawa harapan akan pendekatan baru yang lebih dekat dengan anak muda. Namun di saat yang sama, juga menantang ekspektasi terhadap kapasitas teknis dan kepemimpinan yang dibutuhkan. Diskusi publik yang melibatkan kritik tajam dari Salsa Erwina, komentar hati-hati dari Judika, hingga sindiran cerdas dari Ari Kriting. Semua menunjukkan bahwa masyarakat kini ikut serta dalam proses seleksi moral dan kompetensi bahkan sebelum keputusan resmi diumumkan. Di tengah harapan akan reformasi dunia olahraga, distribusi fasilitas yang merata, dan prestasi internasional yang membanggakan, Menpora yang baru nanti akan menghadapi tantangan luar biasa. Membuktikan bahwa ia bukan sekadar simbol politik, tetapi benar-benar mampu bekerja untuk rakyat. Siapapun yang akhirnya dipilih, ia akan memikul ekspektasi tinggi yang tidak bisa dijawab hanya dengan popularitas atau hubungan personal, melainkan dengan hasil nyata yang bisa dirasakan luas. Di era digital yang terbuka dan kritis, setiap langkahnya akan terus diawasi publik bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai bentuk harapan bahwa masa depan olahraga dan kepemudaan Indonesia benar-benar ditangani oleh tangan yang tepat.